Perkenalkan, nama saya Septi Wilia Putri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat paragraf. Hakikat paragraf merupakan ide pokok, gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Ide pokok menjadi pengendali bagi kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraan agar pembaca dapat memahami isi yang disampaikan. Gagasan utama dan kalimat topik. Untuk membuat paragraf kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf dikembangkan untuk merinci secara hemat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat topik, yang menuliskan dalam kalimat-kalimat penjelas, logis, disalin secara berurutan, dan ditautkan secara tertib. Gagasan utama dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal, dan akhir tengah, atau dapat menyebar ke seluruh bagian paragraf. Paragraf efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. 2. Pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. 3. Gagasan utama dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Keempat, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Struktur paragraf yang hierarkis antara lain: A. Kalimat topik, KT, kalimat pengembang, langsung KTL. B. Kalimat topik KT, kalimat pengembang, langsung KTL. C. Kalimat pengembang langsung, KPL, kalimat topik KT. D. Kalimat pengembang tak langsung, KPT, kalimat pengembang langsung, KPL, kalimat topik KT. Struktur paragraf A dan B diawali dengan kalimat topik dan dijelaskan dengan kalimat pengembang, sementara itu kalimat C dan D diawali dengan kalimat penjelasan, kalimat pengembangan tak langsung, dan kalimat pengembang langsung. Kemudian baru disimpulkan dalam kalimat. Contoh paragraf struktur A: 1. Ruang sampai mana tadi itu? Lanjut saja. Contoh paragraf struktur A: 1. Ruang ungkap manajemen operasi mengangkut 3 aspek utama, yaitu perencanaan, sistem produksi, sistem pengendalian produk, dan sistem informasi produksi. Yang kedua, dalam hal percakapan adat, masyarakat Tangger memiliki tradisi berbusana yang merefleksikan kebersahajaan hidup dan religius. Paragraf yang baik: sebuah tulisan dapat disusun menurut urutan dari yang umum, yang lanjut aja. Ulang lagi. Iya, yang tadi aja itu, yang 4 itu. Paragraf yang baik: sebuah tulisan dapat disusun menurut urutan dari yang umum ke yang khusus, atau dari yang khusus ke yang umum. Kesatuan paragraf: kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu. Kepaduan paragraf: kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Kata transisi merupakan penghubung, konjungtor, atau perangkat yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Kata transisi yang biasa digunakan sebagai berikut. A. Hubungan yang menyatakan tambahan kepada suatu yang telah disebut sebelumnya. Paragraf yang hubungan antar kalimatnya menunjukkan makna tambahan ini biasanya menggunakan ungkapan penghubung antar kalimat. B. Hubungan yang menyatakan pertentangan dalam paragraf ini. Suatu pernyataan, keadaan, atau peristiwa yang dinyatakan setelah ungkapan penghubung antar kalimat menunjukkan keadaan yang berlawanan.
hubungan suatu yang telah disebutkan terlebih dahulu. C. Hubungan yang menyatakan perbandingan. Dalam hubungan perbandingan ini, suatu keadaan atau peristiwa yang disebutkan setelah ungkapan penghubung antar kalimat merupakan perbandingan dari pernyataan, keadaan, atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. D. Hubungan yang menyatakan akibat atau hasil. Dalam hubungan yang mengatakan akibat ini suatu keadaan peristiwa yang disebutkan setelah ungkapan penghubung antar kalimat merupakan akibat atau hasil dari pernyataan, keadaan, atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. E. Hubungan yang menyatakan tujuan. Dalam paragraf hubungan yang menyatakan tujuan ini suatu keadaan atau peristiwa yang disebut setelah penghubung antar kalimat merupakan tujuan dari pernyataan, keadaan, atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. F. Hubungan yang menyatakan singkatan contoh identifikasi. Dalam hubungan yang menyatakan singkatan ini suatu keadaan atau peristiwa yang disebutkan setelah ungkapan penghubungan antar kalimat merupakan contoh atau identifikasi dari pertanyaan. G. Hubungan yang menyatakan waktu. Dalam hubungan yang menyatakan waktu ini suatu keadaan atau peristiwa yang disebutkan setelah ungkapan penghubung antar kalimat merupakan waktu terjadinya keadaan atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. H. Hubungan yang menyatakan tempat. Dalam hubungan yang menyatakan tempat ini suatu keadaan atau peristiwa yang disebutkan setelah ungkapan penghubungan antar kalimat merupakan tempat berlangsungnya keadaan atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antar lambang. Terus kenapa udah aku bilang tadi nggak usah masuk referensi? Jauhan itu sampai ujung kayaknya kamu tuh masuk. Tutup. Closing statement. Udah. Closing statement. Baik, kita yang dapat saya jelaskan. Yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam.